Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, salah satu aspek yang sangat penting di dalam menilai sejauh mana kinerja daripada pemerintah daerah itu bisa kita lihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Apa yang disebut dengan istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau seringkali disingkat dengan SAKIP. Tetapi nampaknya SAKIP ini terasa sulit dicapai oleh pemerintah daerah, terutama pada nilai-nilai yang diharapkan untuk nilai A. BB pun juga sangat sulit. Umumnya mereka berada pada nilai CC dan B. B itu sekitar 60 sampai 70. Mengapa demikian? Yuk kita bahas bersama. Mengapa sangat sulit seperti yang saya katakan tadi? Karena pemerintah daerah kurang memiliki komitmen yang kuat untuk memang berupaya seoptimal mungkin SAKIP-nya ini bisa mencapai nilai tertinggi. Padahal kita bisa lihat bahwa peranan daripada SAKIP ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena SAKIP itu mempunyai peran yang sangat strategis di dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan di dalam pencapaian tujuan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang tentu saja selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Namun di dalam pelaksanaan kita bisa lihat tidak serta-merta itu berhasil dilakukan. Selain karena faktor penghambat di internal pemerintah sendiri, juga karena kelemahan dalam sistem SAKIP itu sendiri yang belum mampu mendorong kinerja secara sistematis, sehingga mekanisme peningkatan kinerja belum berbasis pada kinerja. Tentu ini tidak lepas dari beberapa kelemahan daripada sistem SAKIP sendiri, sehingga ini perlu untuk dipikirkan. Kelemahan-kelemahan yang saya maksudkan adalah, pertama, SAKIP itu belum mampu mendorong lahirnya pendekatan terstruktur agar pemerintah lebih fokus pada tujuan kinerja strategik. Yang kedua, SAKIP belum mampu menyediakan suatu mekanisme sistem pelaporan kinerja yang lebih akurat kepada para kepala daerah atau pimpinan perangkat daerah dan juga para stakeholders-nya. Yang ketiga, SAKIP belum mampu membawa seluruh kelompok kepentingan ke dalam perencanaan dan evaluasi kinerja. Yang terjadi lebih banyak acara-acara seremonial, seolah-olah sudah melibatkan stakeholders, padahal belum. Yang keempat, SAKIP belum mampu menyediakan suatu mekanisme yang mampu mengaitkan antara kinerja dengan pengeluaran anggaran. Suatu mekanisme yang mampu memaksa setiap program maupun kegiatan itu dibiayai karena perencanaan yang memberikan dampak kepada masyarakatnya. Yang kelima, belum mampu menyediakan suatu arah dan gambaran yang jelas seperti apa menjalankan organisasi secara efektif didasarkan pada sistem SAKIP itu sendiri. Yang keenam, belum mampu menyediakan kerangka pertanggungjawaban yang baik. Karena sebuah perencanaan pada tataran praktik ketika sampai tingkatan kegiatan itu lebih fokus pada ukuran output dan tidak memberikan kontribusi pada dampak. Nah, inilah yang harus betul-betul dipikirkan. Yang ketujuh, belum mampu menjadi sarana pertanggungjawaban dan sekaligus transparansi untuk perbaikan kinerja baik ke dalam maupun kepada pihak eksternal organisasi. Karena itu penting untuk kita mengetahui apa sebabnya sehingga SAKIP itu tidak optimal di masing-masing pemerintah daerah kita. Karena itu harus dipikirkan bahwa SAKIP itu jangan hanya sebagai alat ukur, namun bagaimana strategi organisasi mencapainya, mengkomunikasikan, dan bagaimana menafsirkan secara efektif kepada perangkat daerah yang ada dan sampai kepada tim dan individu di seluruh organisasi.
Yang kedua, masih kurangnya komitmen dan masih kurang maksimalnya manajemen kinerja untuk memastikan bahwa proses menuju target yang ingin dicapai itu bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dan ini sangat penting, para pimpinan di masing-masing perangkat daerah itu seringkali kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik terkait dengan proses bagaimana menetapkan tujuan dan sasaran program, termasuk pemilihan program dan kegiatannya. Strategi organisasi dan inisiatif utama dari organisasi kurang diklarifikasi atau diinterpretasi secara memadai, terutama bagi tingkatan individu di seluruh organisasi, sehingga bagaimana mampu menghasilkan perencanaan kinerja yang memadai. Berikutnya, ini juga sangat penting, komitmen pimpinan itu seringkali kurang menggunakan proses manajemen kinerja yang lengkap, yang dimulai tentu saja dari memperkenalkan seperti apa itu perencanaan kinerja yang baik untuk setiap pegawai dan timnya. Berikutnya, kejelasan konteks bagi anggota tim seringkali kurang, sehingga untuk tujuan penetapan awal yang melibatkan peran anggota atau tim di sini untuk memahami tujuan utama, yaitu prioritas dan identifikasi perilaku di dalam mendukung organisasi.